Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nastia Adesiswa, sebagai moderator. Lalu selanjutnya ada Audina Rizka Agustini Siregar, Zahrina, Elmira Amanda Tanjung, Intan Cibro, Karina Nonayanti Simatupang, Nur Hikmah Situpu, serta Risa Wahyuni Siregar. Selanjutnya, kami akan membahas tentang inductively coupled plasma mass spectrometry. Untuk pengertiannya akan dilanjutkan oleh teman kami, Nur Hikmah. Yang pertama itu pengertian. Inductively coupled plasma spectrometer atau ICP-MS adalah seperangkat alat untuk menentukan unsur isotop secara stimulan yang terkandung dalam berbagai jenis cuplikan. Alat ini adalah gabungan plasma ICP sebagai sumber ionisasi dengan spektrometer mass atau MS atau massa spektrometer. Sebagai pemilihan dari pencacahan ion, metode analisis ini dikenal dengan lazim disebut metode ICP-MS. Semula, ICP banyak digunakan sebagai sumber eksintasi untuk spektrometri emisi. Sebagian besar unsur dapat diionisasi dengan efisiensi dalam ICP. Dengan alasan inilah ICP digunakan sebagai sumber ion dalam ICP-MS. Parameter sistem ICP-MS adalah argon ICP atau argon plasma, auxiliary, dan nebulizer. Spektrometer mass atau sampel dan skimmer, kevakuman, interface region, dan massa spektrometer Camber. Lensa Voltages atau photostop basal box barrel, Angel lensa, dan Dana C-Roach. Dalam sistem ICP-MS, istilah conformist education diartikan sebagai suatu set kondisi parameter alat untuk didasarkan gangguan spektrum massa paling kecil dan sensitif intensionalit yang paling baik. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi kedua, prinsip dasarnya akan dijelaskan oleh Risa Wahyuni. Baik, saya lanjutkan. Prinsip dasar. Di dalam instrumen, cairan dikonversikan menjadi aerosol melalui proses yang dikenal sebagai nebulisasi. Sampel aerosol ini kemudian ditransportasikan ke dalam plasma dan mengalami disolvasi, vaporisasi, atomisasi, dan eksitasi atau ionisasi oleh plasma. Atom dan ion yang tereksitasi memancarkan radiasi gas mereka yang akan dikumpulkan oleh alat yang memisahkan radiasi melalui panjang gelombangnya untuk analisis semi kuantitatif. Radiasi ini dideteksi dan diubah menjadi sinyal elektronik yang dikonversi menjadi informasi konsentrasi untuk analisis kuantitatif. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang instrumennya akan dibacakan oleh Intan. Baiklah,
Ketiga, instrumen ICP. Ini adalah gambar dari instrumen ICP. 1. Plasma. Plasma sebuah gas terionisasi. Yang kedua, medan magnet. Sebuah medan magnet adalah medan vektor yang dapat memberikan suatu gaya magnet pada muatan listrik, bergerak dan pada dipol magnetik. Ketika ditempatkan dalam medan magnet, magnet dipol cenderung untuk menyelaraskan dengan medan magnet dari RF generator dihidupkan. Ketiga, pompa peristaltik. Peristaltik. Sebuah pompa peristaltik adalah jenis pompa perpindahan positif digunakan untuk memompa berbagai cairan. Fluida yang terkandung dalam tabung fleksibel yang dipasang di dalam casing pompa melingkar memberikan sebuah berair atau sampel organik yang menjadi nebulizer. Yang keempat, nebulizer. Nebulizer berfungsi untuk mengubah cairan sampel menjadi aerosol. Yang kelima, spray chamber. Spray chamber berfungsi untuk mentransportasikan aerosol ke plasma. Pada spray chamber ini, aerosol mengalami desolvasi atau volatilisi, yaitu proses penghilangan pelarut sehingga didapatkan aerosol kering yang bentuknya telah seragam. Yang keenam, RF generator. RF generator adalah alat yang menyediakan tenggangan atau 700 sampai 1500 watt untuk menyalakan sebuah plasma dengan argon sebagai sumber gasnya. Tegangan ini ditransferkan ke plasma melalui load coil yang mengelilingi puncak dari obor. Yang ketujuh, difraksi kisi. Dalam optik, kisi difraksi adalah komponen optik dengan pola yang teratur, yang terbagi menjadi beberapa sinar cahaya perjalanan di arah yang berbeda, di mana ia dipisahkan menjadi komponen-komponen radiasi dalam spektrometer optik. Intensitas cahaya kemudian diukur dalam fotomultiplier. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, metode dan aplikasi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, penelitian metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu keadaan secara sistematis, yaitu untuk penetapan kadar arsen pada MPASI bubuk instan, biskuit siap masak, dan siap santap berbasis dari beras. Penelitian dilakukan di Laboratorium Pangan dan Pangan Berbahaya Balai Besar POM di Pekanbaru. Selanjutnya, gangguan dan pengatasan akan dijelaskan oleh Karin. Yang kelima yaitu gangguan matriks dan pengatasan. Hasil pengujian kadar arsen terhadap MPASI bubuk instan ada 1 sampel yang memenuhi standar BPOM Republik Indonesia dan 6 sampel tidak memenuhi standar. MPASI biskuit 5 sampel tidak memenuhi standar, MPASI siap masak 2 sampel memenuhi standar, dan 3 sampel tidak memenuhi standar. Sedangkan MPASI siap santap 4 sampel memenuhi standar BPOM Republik Indonesia. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kadar arsen dalam MPASI berbasis beras. Yang keenam yaitu analisis data. Analisis data secara statistik kadar arsen yang diperoleh dari hasil pengukuran masing-masing larutan sampel dianalisis secara statistik. Menurut Kanta Subrata tahun 1991, uji Ki dihitung untuk mengevaluasi data yang menyimpang dari 6 pengukuran larutan uji dari masing-masing sampel. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, materi ke-7 akan dijelaskan oleh Cut Zarina. Materi yang ke-7 yaitu jenis-jenis ICP. Yang pertama ada ICP AES atau ICP OES. Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy atau ICP AES adalah salah satu dari beberapa teknik merupakan salah satu dari beberapa teknik analisa anatomik spektroskopi. ICP AES menggunakan plasma sebagai sumber anatomisasi dan eksitasi, dan kemudian pancaran yang dihasilkan unsur dengan mengukur intensitasnya.
ICP-AES telah banyak digunakan sejak tahun 1970-an untuk analisis multi-elemen secara simultan dan biologi sampel lingkungan setelah dilakukan pemisahan. Sensitivitas sangat baik dan jangkauan kerja yang luas untuk banyak jenis elemen yang digabungkan dengan rendahnya tingkat gangguan, membuat sebuah metode ICP-AES hampir sangat ideal. Laser sampling dan dalam hubungannya dengan ICP adalah cara untuk menghindari prosedur pelarutan sampel padat sebelum penentuan elemen. ICP-AES telah disetujui untuk penentuan logam. Metode ini telah disetujui untuk sejumlah besar logam dan limbah. Semua matriks termasuk air tanah, sampel air, ekstrak EP, limbah industri, tanah, lumpur, sedimen, dan limbah padat lainnya, memerlukan proses sebelum analisis. Limit deteksi, sensitivitas, dan kisaran optimum logam akan bervariasi dengan matriks dan model spektrometer. Dalam waktu, unsur-unsur lain dapat ditambahkan sebagai informasi lebih lanjut tersedia dan diperlukan. Estimasi deteksi batas instrumental dapat ditampilkan sebagai panduan bagi batas instrumental. Batas-batas deteksi metode yang sebenarnya adalah tergantung sampel dan dapat berbeda-beda sebagai sampel matriks yang bervariasi. Yang kedua, ICP-MS. Instrumen ICP-MS mengukur sebagian besar unsur-unsur dalam tabel periodik. Unsur-unsur yang ditampilkan dalam warna dapat dianalisis dengan ICP-MS dengan deteksi limit pada atau di bawah kisaran ppb. Elemen putih yang baik tidak dapat diukur dengan ICP-MS, sisi kanan atas, atau tidak memiliki isotop alami. Kebanyakan analisis dilakukan pada ICP-MS instrumentasi kuantitatif, namun juga dapat berfungsi sebagai instrumen semi kuantitatif yang sangat baik. Dengan menggunakan paket seperangkat lunak semi kuantitatif, suatu sampel dapat dianalisis untuk 80 elemen dalam 3 menit. Data semi kuantitatif yang tersedia biasanya dalam kurang lebih 30% dari nilai kuantitatif. Untuk alasan yang sering melibatkan kesehatan manusia, mengetahui komposisi isotop sampel dapat sangat penting. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, untuk prinsip kerja ICP akan dijelaskan oleh Elmira. Baiklah, materi selanjutnya ialah prinsip kerja ICP. Yang pertama, ICP AES atau ICP OES. Prinsip umum pada pengukuran ini adalah mengukur intensitas energi atau radiasi yang dipancarkan oleh unsur-unsur yang mengalami perubahan tingkat energi atom atau eksitasi atau ionisasi. Larutan sampel dihisap dan dialirkan melalui capillary tube ke nebulizer. Nebulizer merubah larutan sampel ke bentuk aerosol yang kemudian diinjeksikan oleh ICP. Pada temperatur plasma, sampel-sampel akan teratomisasi atau tereksitasi. Atom yang tereksitasi akan kembali ke keadaan awal atau ground state sambil memancarkan sinar radiasi. Sinar radiasi ini didispersi oleh komponen optik. Sinar yang terdispersi secara berurutan muncul pada masing-masing panjang gelombang unsur dan dirubah dalam bentuk sinyal listrik yang besarnya sebanding dengan sinar yang dipancarkan oleh besarnya konsentrasi unsur. Sinyal listrik ini kemudian diproses oleh sistem pengolah data. Yang kedua, prinsip kerja ICP-MS. Prinsip kerja dari ICP-MS adalah sampel diintroduksikan ke dalam suatu pusat tabung plasma argon yang mengkabut secara cepat tersolvasi dan teruapkan. Selama transit melewati inti plasma, proses disosiasi dan ionisasi terjadi. Ion-ion terekstrak dari tabung pusat plasma menuju suatu pompa vakum antarfase, kemudian ditransmisikan ke dalam spektrometer massa. Di dalam spektrometer dan massa ion-ion terpisahkan berdasarkan massa mereka terhadap rasio muatan.
Di dalam instrumen, cairan dikonversikan menjadi aerosol melalui proses yang dikenal sebagai nebulisasi. Sampel aerosol ini kemudian ditransportasikan ke dalam plasma dan mengalami disolvasi, vaporisasi, atomisasi, dan eksitasi atau ionisasi oleh plasma. Atom dan ion yang tereksitasi memancarkan radiasi khas. Mereka yang akan dikumpulkan oleh alat yang memisahkan radiasi melalui panjang gelombangnya untuk dianalisis semi kuantitatif. Radiasi ini dideteksi dan diubah menjadi sinyal elektronik yang dikonversi menjadi informasi konsentrasi untuk analisis kuantitatif. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan akan dibahas oleh Audina. Yang ke-9 itu adalah kelebihan dan kekurangan ICP. Yang pertama, ICP-MS. Yang paling penting dari keuntungan ICP-MS termasuk kemampuan pembacaan multi-elemen, sensitivitas tinggi, dan kemungkinan untuk memperoleh informasi mengenai isotopik elemen bisa ditentukan. Kekurangan pada ICP-MS site isobarik adanya gangguan yang dihasilkan oleh poliatomik yang timbul dari plasma gas dan udara yang isotops dari argon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen dapat menggabungkan diri atau bersama dengan unsur lainnya untuk menghasilkan isobarik gangguan. ICP-MS tidak berguna dalam deteksi dari non-metals. Yang kedua, ICP-AES. Keuntungan dari ICP dengan kemampuan mengidentifikasi dan mengukur semua elemen yang diukur secara bersamaan. ICP cocok untuk mengukur semua konsentrasi elemen dari ultratrace sampai ke tingkat komponen utama. Batas deteksi pada umumnya rendah untuk sebagian besar elemen khas dengan rentang dari 1 sampai 100 mg per liter. ICP menyelesaikan pembacaan berbagai elemen yang dianalisis dapat dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, yaitu 30 detik, dan hanya menggunakan kurang lebih 5 mili sampel. Walaupun secara teori, semua unsur kecuali argon dapat ditentukan menggunakan ICP. Namun, beberapa unsur tidak stabil memerlukan fasilitas khusus untuk menanganinya. Selain itu, ICP memiliki kesulitan menangani analisis senyawa halogen, sangat diperlukan optik khusus untuk transmisi panjang gelombang. Saya kembalikan kepada moderator. Berikut ini adalah lampiran tugas kami untuk mencari dan mengumpulkan materi bahan presentasi. Ada Audina Rizka, Elmira Amanda, Karina Nonayanti. Kemudian yang membaca dan membuat resume mengenai materinya ada Intan, Nurhikmah, dan Risa. Lalu yang membuatkan ke dalam PowerPoint-nya ada saya sendiri dan Cut Zahrina. Jadi baiklah, sekian dari presentasi kami yang dapat kami sampaikan ini mengenai ICP-MS. Kalau ada kurangnya, ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.